Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Endita Mariska, MPM 22411036 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen piutang, yaitu materi 7 dari manajemen keuangan. Manajemen piutang merupakan perangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola piutang perusahaan. Rangkaian aktivitas tersebut meliputi planning, monitoring, dan controlling. Terdapat uang yang ditagihkan dalam piutang. Dalam suatu bisnis ataupun usaha merupakan hal yang wajar. Pasalnya, banyak pelaku bisnis yang memperlakukan kebijakan pembayaran kredit untuk meningkatkan laba. Selain bisa membantu sebuah bisnis atau perusahaan untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, piutang juga jadi salah satu cara untuk meminimalisir resiko kredit. Bagaimanapun, piutang dapat meningkatkan laba perusahaan. Sebagaimana yang Anda tahu, daya lebih masyarakat terbatas melalui piutang perusahaan. Berharap masyarakat masih bisa mengkonsumsi atau membeli produk maupun jasa yang ditawarkan perusahaan. Dengan begitu, roda penjualan pun akan tetap berjalan. Akan tetapi kenyataannya sering kali piutang terjadi gemecetan alias piutang tidak tertagih. Hal tersebut tentu berdampak buruk bagi usaha, maka dari itulah piutang harus dikelola dengan prosedur dan sistem yang baik, efektif, dan efisien. Pengelolaan inilah yang disebut manajemen piutang. Manajemen piutang menurut para ahli. Menurut Mardiasmo, piutang adalah tagihan yang dapat dari penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Menurut Warren DKK, pengertian piutang ialah piutang mencakup seluruh bagian uang yang telah diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang-piutang ini bisa merupakan bagian yang signifikan dan total aset lancar. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam persyaratan standar akuntansi keuangan PSAK No. 9, piutang adalah piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 43, menyatakan bahwa piutang adalah jenis biaya dalam bentuk pembelian dan pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha. Manfaat manajemen piutang. Manfaat dari manajemen piutang adalah dapat membantu suatu bisnis atau usaha dalam hal pengelolaan piutang. Selain itu, bisa juga untuk memastikan bahwa piutang perusahaan dapat tertagih sehingga dapat masuk ke kas perusahaan yang nantinya akan membantu keuntungan. Berikut ini beberapa manfaat pengelolaan piutang dalam usaha atau bisnis. 1. Meningkatkan profit. Manfaat utama dari manajemen piutang adalah untuk menambah laba perusahaan. Dengan mengelola dan mengorganisasi yang baik, maka piutang pun dapat tertagih serta diterima perusahaan. Piutang yang tertagih itu pun nantinya akan terkonversi sebagai kas yang tentunya akan meningkatkan keuntungan suatu bisnis atau usaha. 2. Membantu mengurangi risiko kecurangan. Dengan mengelola piutang yang baik, maka risiko kecurangan terjadi dalam penjualan pun bisa diminimalisir. Risiko kecurangan yang dimaksud salah satunya berasal dari piutang tidak dibayarnya seluruh tagihan atau sama sekali tidak bisa direalisasikan. Penyebabnya bisa dari kurang selektifnya perusahaan dalam memilih langganan, yang dalam hal ini pelanggan yang tidak mampu membayar tagihannya. 3. Membantu menghadapi persaingan bisnis. Sebagaimana telah Anda simak pada pembahasan sebelumnya, bahwa penjualan secara kredit maupun salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan laba. Hal itu karena dengan penerapan penjualan kredit, pangsa pasar yang dijangkau semakin luas. Syarat-syarat khusus tersebut dengan SC. Karakter. Setiap manajemen piutang suatu perusahaan harus memiliki waktu, sifat, atau pribadi yang jujur dan pimpinan perusahaan. Dengan karakter tersebut, maka pemenuhan tugas dan tanggung jawab finansialnya akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada kecurangan. Maksudnya, perusahaan harus selektif dalam menilai karakter calon konsumen agar semakin membayar tagihan sepenuhnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Capacity. Hal ini digunakan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan harus mengelola piutang dengan perhitungan antara jumlah piutang dengan jumlah modal yang dimiliki. Syarat ini juga berlaku untuk mengatakan calon konsumen memiliki kondisi finansial yang mumpuni dan layak untuk membayar kredit. Kolateral. Manajemen piutang
perusahaan juga harus mempertimbangkan syarat yang satu ini. Pasalnya, ini menggunakan jaminan yang dimiliki oleh calon konsumen. Menggunakan jaminan tersebut, perusahaan memiliki cadangan apabila konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, jaminan merupakan bentuk pengganti masalah kerugian yang ditimbulkan dari piutang perusahaan. Condition: seorang pengelola piutang perusahaan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi calon konsumen secara keseluruhan. Syarat ini bisa dijadi bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk menawarkan kredit kepada calon konsumen. Kebijakan manajemen piutang. 1. Menawarkan kebijakan kredit. Dengan menawarkan kebijakan kredit kepada calon konsumen, Anda bisa menentukan jumlah yang akan diterima dan jangka waktu pembayaran kredit. 2. Membuat standar kredit. Yang dimaksud dengan standar kredit adalah kualitas kelayakan kredit calon konsumen untuk melakukan penjualan kredit sesuai ketentuan perusahaan. 3. Menagih secara berkala. Harus menagihnya secara berkala. Bisa dengan mengirimkan pesan via email, media sosial, atau telepon. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran konsumen untuk segera memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran. Contoh manajemen piutang, misalnya sebuah perusahaan dagang PT Sejahtera semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai pada perusahaan PT Sejahtera setiap tahunnya rata-rata sebesar 100 juta. Kemudian perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan kurang lebih 60. Ini berarti bahwa pembelian bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Diperkirakan dengan adanya syarat penjualan yang baru tersebut, perusahaan akan bisa meningkatkan penjualan sampai dengan 1 miliar dengan memperoleh profit margin sebesar 15%. Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya dana sebesar 16%? Tambah A dibagi tambahan keuntungan karena tambahan penjualan sama dengan 1 miliar Rp 100 juta dikali 15% sama dengan 135 juta. B. Analisis piutang. Berputaran piutang 360 hari atau 60 hari sama dengan 6 dikali dalam setahun rata-rata piutang sama dengan 1 miliar per 6 dikurang sama dengan 166.660.666. Dana yang diperolehkan untuk membiayai piutang tersebut sama dengan 85% dikali 166.666 sama dengan 141.666.666. Biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang sama dengan 141.666.666.000 dikali 0,16 sama dengan 22.666.66. Jadi tambah manfaat bersih adalah sama dengan 135 juta dikurang 22.666.000 sama dengan 112.333.333.333.000. Jenis-jenis piutang. Piutang dagang. Piutang yang merupakan klaim perusahaan terhadap konsumen atau pelanggan baik yang berhubungan dengan transaksi penjualan atau pendapatan. Jika bisa dikatakan piutang dagang ini timbul karena adanya transaksi penjualan berupa barang maupun jasa yang dilakukan secara kredit dan akan dilunasi atau dibiayai oleh pelanggan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Wesel tagih. Piutang ini merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang didukung dengan adanya perjanjian tertulis untuk membayar dalam kurun waktu tertentu. Jadi bisa dikatakan piutang ini timbul karena adanya penjualan saham dan dividen, bukan karena adanya penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Piutang lain-lain meliputi piutang yang bukan berasal dari penjualan barang dagangan. Piutang lainnya meliputi piutang yang berasal bukan dari berdagangnya. Contoh piutang bunga, piutang karyawan, piutang dividen. Kesimpulannya, menggunakan sistem invoicing dapat memudahkan proses penagihan ke pelanggan dan pembuatan invoice secara otomatis. Selain itu, dengan menggunakan invoice software terbaik dapat mempercepat proses pembayaran Anda. Sistem ini menyediakan berbagai fitur yang dapat melacak riwayat tagihan, otomatis pengiriman, dan optimasi arus kas. Anda juga dapat memperoleh kebebasan untuk kustomisasi template
faktur sesuai kebutuhan. Anda dapat coba menggunakan software invoicing dari Hans Micro yang menyediakan sistem terbaik bagi perusahaan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.